Otherworldly Evil Monarch, Bab 219. Judul, Keraguan Guan Qinghan. Tuan Muda Jun sudah bosan dan gelisah sekarang. Setelah mengajari elang soliter beberapa gerakan hukum transformasi 9 elang, menghilangkan keraguannya, dan mengawasinya berlatih sekali, Tuan Muda Jun pergi begitu saja, meninggalkan elang soliter dengan tindakannya sendiri. Aku tidak cocok menjadi guru, Tuan Muda Jun bergumam pada dirinya sendiri saat dia pergi. Guan Qinghan berdiri di tengah halaman kecilnya, mengenakan ekspresi dingin dan kompleks di wajahnya, sementara sosoknya yang sunyi menyerupai kepingan salju soliter kontras dengan pengaturan bunga-bunga di sekitarnya karena gaun putih yang dikenakannya saat ini. Kakak ipar, kapan kamu datang? Mengapa kamu tidak mengizinkan Little Ke memberitahuku? John Moxie mendekatinya dengan hati-hati. Ekspresi seperti peti mati elang soliter sangat kontras dengan ekspresi dingin Guan Qinghan ini, yang tampaknya menyerupai pegunungan yang tertutup salju. Meskipun John Moxie telah terbiasa berurusan dengan ekspresi elang soliter, ekspresi Guan Qinghan tampaknya memicu visual lautan darah neraka di tengah-tengah surga bunga di dalam pikirannya. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa dan menyenangkan. Kamu sibuk tadi, jadi aku tidak mengganggumu. Ekspresi Guan Qinghan selalu cukup dingin, tetapi sekarang terlihat jauh lebih kompleks. Matanya yang dingin, melankolis, dan asyik menatap bunga-bunga di halaman saat dia berbicara dengan suara lemah. Seseorang dapat mencari di seluruh ibu kota, tetapi kamu tetap tidak akan menemukan tanaman yang lebih kotor daripada yang ada di halaman keluarga Jun. Sekarang sudah akhir musim gugur, dan tanaman ini seharusnya sudah layu sekarang. Sungguh mengherankan bahwa mereka masih mekar. Dan bahkan di antara halaman keluarga Jun, halaman milikmu, milikku dan paman ketiga memiliki bunga yang paling subur jika dibandingkan dengan yang lain. Dan di antara 3 halaman ini, halamanmu jauh lebih baik daripada milikku dan halaman paman ketiga. Aku sangat teliti merawat tanamanku, tetapi kamu bahkan tidak berada di sini untuk merawat tanamanmu. Aku tidak tahu bagaimana kamu mengelola ini. Bukankah ini misteri besar? John Moxie benar-benar tercengang. Dia sudah lama menyadari pengamatan yang dilakukan Guan Qinghan saat ini, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekurangan ini. Ngomong-ngomong, kata-katanya tampak pasti daripada hanya sekedar pengamatan biasa. Dia selalu berlatih, apakah itu mengumpulkan aura dari lingkungan di sekitarnya, atau mengedarkan aura murni dari pagoda Hongjun. Meskipun manusia tidak dapat merasakan aura ini, tumbuhan sangat peka terhadapnya. Selain itu, aura ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan mereka, dan meskipun sudah akhir musim gugur, tanaman yang tinggal dalam jarak tertentu dari halaman Tuan Muda Jun masih mekar, membuat daerah itu menjadi surga bagi mata manusia sedangkan bunga di tempat lain. Layu, aspek ini jelas bertentangan dengan pemahaman umum. Tuan Muda Jun telah menyadari fakta ini sejak lama, tapi tetap tidak bisa mengendalikannya. Semua orang sudah terbiasa dengan ini karena mereka percaya bahwa bunga bisa mekar bahkan di musim gugur jika diberi perawatan yang tepat. Namun, pengaturan ini ditakdirkan untuk menjadi terlalu menarik bagi mata manusia jika halaman ini terus terlihat subur dan penuh kehidupan bahkan di musim dingin. Ketika saat itu tiba, bahkan orang bodoh dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak ada yang aneh tentang mereka, ini hanya produk sampingan dari geomansi keluarga kita yang sangat baik, haha. Jadi aku kira itu hal yang baik bahwa kamu datang ke sini untuk menikmati hidup bahagia dan gembira dalam keluarga kita, haha. Meskipun John Moxie tertawa di luar, pikirannya sudah memikirkan cara untuk mengubah situasi ini. Ini tidak akan berhasil. Aku akan mengganti bunga di sini menjadi plum blossoms. Bunga plum dapat tumbuh dan berkembang secara terbuka di musim dingin tanpa masalah. Aku menjalani hidup yang bahagia dan gembira. Mata Guan Qinghan masih menatap daun hijau di depannya sambil melanjutkan dengan suara samar. Ya, aku benar-benar diberkati. John Moxie segera merasakan kesalahan kata-katanya dan merasa ingin menamparkan mulutnya karena mengucapkannya. Terlepas dari status menantu perempuan dan rasa hormat yang menyertainya, Guan Qinghan tetaplah seorang janda di keluarga pada akhirnya. Kenikmatan apa yang ada di dalamnya? Kamu mengalami waktu yang sangat berat dan melelahkan beberapa hari terakhir ini. Guan Qinghan menjernihkan pikirannya sedikit, dan senyum tipis tapi jarang muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Kakak ketiga, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah tidak apa-apa? Silakan tanya adik ipar, dan aku akan menjawab apapun yang mampu aku jawab. John Moxie segera membalas kembali. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, aku mendengar paman ketiga mengatakan bahwa kamu mengklaim telah menyelesaikan masalah di sekitar Suehun Manor. Meskipun paman ketiga tampaknya yakin, aku benar-benar belum dapat mempercayainya. Oleh karena itu sekarang kamu ada di sini di depanku, beritahu aku. Apakah kamu benar-benar sudah mengurusnya? Kepala Guan Qinghan masih menunduk sementara matanya masih tertuju pada bunga di depannya. Angin sepoi-sepoi bertiup masuk dan dengan lembut menyisir rambutnya,
memperlihatkan kulit halusnya dan setengah dari garis leher dan wajahnya yang cantik. Katakanlah, setidaknya untuk sementara diurus. Jon Moxie tanpa sengaja menemukan keindahan kulitnya. Dan bukan karena dia ingin melihatnya, tapi dia masih mencuri pandang karena kesempatan seperti itu sangat jarang. Karena kamu begitu yakin, maka aku hanya perlu mengesampingkan keraguanku dan percaya bahwa meskipun aku tidak tahu di mana dan mengapa kamu terus pergi hari ini, itu hanya untuk kemajuan keluarga, dan kau hanya melakukan ini untuk membuat persiapan menghadapi Silver Blizzard City dan Suehun Manor, kan? Guan Qinghan tersenyum. Ketika aku mendengar paman ketiga berbicara tentang ini, dia terdengar sangat terkesan. Menurut pemahamanku, paman ketiga hanya mengagumi kakek dan ayah mertua dengan cara ini. Dan tidak pada orang lain. Kamu orang ketiga yang sangat dia kagumi. Perut Jon Moxie membengkak untuk mengontrol kritik tak terucapnya. Paman, kenapa kamu membuka mulutmu begitu besar dan keluar begitu banyak? Dan mengagumi kemampuan aku, sebaiknya kamu mencantumkan hal-hal yang aku lakukan. Ini, itu, hehe, sebenarnya itu hanya masalah kebetulan. Jon Moxie menyentuh hidungnya, sama sekali tidak menyadari apa yang dia katakan karena kulit halusnya masih berputar-putar di matanya. Guan Qianhan di sisi lain sama sekali tidak menyadari tatapan tidak bermoral kakak iparnya karena kepalanya masih tertunduk. Aku juga mendengar paman mengatakan bahwa kamu mengizinkan aku menang terakhir kali kita bertanding. Dia mengatakan bahwa keterampilanmu jauh lebih unggul dariku dan bahwa kamu hanya melatih kendali untuk menghindari menyakitiku. Guan Qinghan benar-benar tidak tahu harus berpikir apa lagi, dan kulit putihnya tiba-tiba berubah menjadi merah jambu yang indah. Sedikit rona merah pada kulit putihnya sangat menggoda bagi Jon Moxie, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke pesta visual ini. Jon Moxie menelan seteguk air liur dan kemudian menjawab dengan susah payah. Paman hanya membual. Jangan percaya dia. Aku benar-benar tidak memiliki keterampilan semacam itu. Aku bersedia mempercayainya. Jika kamu bisa sendirian membebaskan keluarga Jun dari kesulitannya, maka satu-satunya alasan adalah kekuatanmu jauh lebih tinggi dari milikku. Guan Qinghan menghela nafas dengan nyaman. Moxie, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu tidak lagi seperti itu. Jon Moxie sudah mulai berkeringat. Kakak iparnya baru berusia 22 tahun, tetapi dia terlihat jauh lebih tua daripada 30 tahun yang dia temui dalam 2 masa kehidupan ketika dia berbicara. Kamu benar-benar dewasa. Jon Moxie tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengalami hubungan arus pendek di dalam kepalanya. Kakak ipar, kamu baru berusia 20-an. Sulit untuk mendengarkan kata-katamu ketika kamu berbicara seperti orang tua. Wajah Jon Moxie mengerut. Jika dia kembali menjadi pembunuh seperti dia di kehidupan sebelumnya, maka kata-kata seperti itu akan memicu badai pertumpahan darah yang tak terhentikan. Paman berkata bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatanmu untuk menunggu lebih banyak waktu, dan bahwa kita semua telah salah paham terhadapmu. Guan Qinghan terkekeh sesaat, dan wajahnya segera meleleh seperti es dan tampak seperti gletser. Tiba-tiba meleleh dan memberi jalan untuk mekar bunga. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Jon Moxie dengan pandangan penuh arti saat dia berkata, "Namun, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Perilaku konyolmu sebelumnya, adalah itu juga bagian dari rendah profil utama yang ingin kamu pertahankan? Kakak ipar, kamu tahu ini, itu kita. Aku terpaksa melakukan semua ini karena situasi keluarga kita. Situasi keluarga adalah satu masalah, dan bahwa aku secara alami memahami aspek itu, tapi apa hubungannya itu dengan perilaku sampah yang kamu tunjukkan di depanku?" Wajah Guan Qianhan tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbalik menghadap Jon Moxie untuk pertama kalinya hari ini, dan menatapnya dengan mata setajam mata burung phoenix. Ini, itu juga, hanya sebagian dari kamuflase. Jon Moxie sudah mulai mengutuk Jon Moxie asli dalam pikirannya. Bajingan itu dan perilakunya, dan sekarang aku harus menjawab untuknya. Kamuflase, Guan Qinghan menatapnya dengan dingin. Jika ada salah satu dari kegiatan kamuflase ini, aku akan meninggalkan kediaman Jun selamanya, dan aku tidak akan pernah kembali. Guan Qinghan ingin mengatakan, aku akan menghajarmu, tetapi langsung berpikir bahwa dia akan lebih kuat, dan karenanya buru-buru mengubah kata-katanya. Namun, perubahan kata-kata ini bukanlah cerminan dari arti sebenarnya. Ya, mulai sekarang, aku tidak akan pernah berani. Jon Moxie segera membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa dia bahkan belum memikirkannya. Kehormatan dan integritas seorang wanita. Apakah itu hanya lelucon untuk diolok-olok? Guan Qinghan jelas sangat marah saat ini. Untuk apa lagi itu digunakan? Jon Moxie membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata ini di saat kebingungan murni, dan kemudian segera menyadari betapa kata-katanya yang bermaksud jahat terdengar. Kalimat ini tentu saja merupakan tabu besar.
dan dia tahu bahwa dia akan terkutuk untuk mengatakannya dalam kehidupan ini. Atau yang sebelumnya, kamu. Kemarahan Guan Qinghan mendidih dalam sekejap dan matanya tiba-tiba memerah karena marah. Kemudian, dia menarik napas dalam saat wajahnya mengeras lagi. Jadi kamu tidak berubah sama sekali, katanya sambil berbalik dan pergi. Aku harus menjaga mulutku. Tuan Muda Jun berdiri tertegun di tempatnya untuk beberapa saat dengan perasaan sedih di dalam hatinya, dan kemudian tiba-tiba berteriak. Sialan, Tang Gendut, apakah kamu pikir kamu di sini untuk menikmati kehidupan pensiun? Kapan aku akan melihat rencana itu? Aku sedang tidak dalam mood yang baik hari ini, jadi pastikan kamu membuatku bahagia. Kalau tidak jangan minta aku membantumu menurunkan berat badan lagi. Tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada Tang Yuan. Tang Yuan keluar dari kamarnya. Baiklah, baiklah. Sambil melambaikan setumpuk kertas di tangannya. Kamu lihat bos, aku sudah menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kamu katakan. Lihat, lihat, ini seharusnya baik. Jun Moxi mengambil kertas-kertas itu, dan menatapnya sambil membalik beberapa halaman, dan kemudian menjejalkannya kembali ke tangan Tang Yuan. Ya ini bagus. Tapi kamu bahkan belum melihat ini dengan benar. Tang Yuan merasa sedikit bersalah saat melihat kerja kerasnya telah diabaikan dengan cara ini. Jun Moxi memutar matanya, bukan karena dia tidak ingin melihat kertas-kertas itu dengan hati-hati, tetapi dia tidak melihat apapun selain materi yang tidak dapat dipahami di dalamnya, dan hanya mengerti bahwa itu sudah di luar pengetahuannya. Tuan Muda Jun tidak pernah mengantisipasi bahwa semua omong kosong yang tidak terkait dia bisa mengingat dari kehidupan sebelumnya benar-benar akan berubah menjadi setumpuk rencana bisnis yang begitu tebal di tangan Tang Yuan. Gendut ini terlalu berbakat, mengapa aku tidak menemukannya di kehidupanku sebelumnya? Otherworldly Evil Monarch, Bab 220. Judul, Rencana untuk Menghasilkan Banyak Uang. Aku percaya padamu, aku sangat percaya padamu. Jun Moxi dengan semangat menepuk bahu Tang Yuan. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu karena aku percaya padamu. Oleh karena itu, aku tidak perlu melihat ini, atau memberikan opini apapun tentangnya karena aku tahu apapun yang kamu lakukan, orang akan datang dan membeli produk kita. Tuan Muda ketiga, Tang Yuan sudah meneteskan air mata. Bahkan hidungnya mulai meneteskan air lendir. Aku telah mendengar orang berbicara tentang persahabatan sampai mati, tapi hari ini aku mengerti apa artinya. Perasaan dipercaya ini sungguh luar biasa. Aku sangat tersentuh. Aku bersumpah bahwa aku akan bekerja sekeras yang diperlukan, dan aku akan bekerja dengan sangat hati-hati, dan aku tidak akan menyisihkan upaya sampai kematian mengakhiri hidupku. Aku akan setia dan aku akan melakukan apapun untuk membuat proyek kita sukses. Aku akan rela mati 1000 kematian jika aku tidak bisa hidup sesuai dengan itu. Tuan Muda Jun sudah terbiasa dengan menjilat sepatu bot yang kuat dan berlebihan dari gendut sekarang, dan pada kenyataannya menjadi kebal terhadapnya. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di sana sambil tersenyum dan mengangguk saat dia dengan anggun mendengarkan menjilati sepatu bot yang sangat memuakkan ini, berpura-pura seolah-olah dia benar-benar menikmatinya. Tumpukan daging yang gemuk terus-menerus tersanjung dengan air mata di matanya, sementara pria itu tersenyum damai dan mendengarkan dalam diam dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Gambar dari pemandangan ini jatuh ke dalam garis pandang Solitary Falcon, dan sang master hanya tidak tahan melihatnya. Telinganya tiba-tiba menegang karena jijik, sedangkan ekspresi wajahnya dengan jelas menggambarkan trauma pikirannya. Kupikir aku akan muntah. Solitary Falcon berwajah pucat bersiul keluar dari halaman. Pak tua ini perlu menemukan tempat yang lebih tepat. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat kembali pemandangan itu karena itu sudah melampaui tingkat rasa jijik yang bahkan bisa ditoleransi oleh Master Agung. Aha, Tuan Muda Jun menyipitkan matanya dan memaksakan dirinya saat dia dengan paksa menepuk bahu Tang Yuan sekali lagi, hampir melemparkan gendut ke tanah dalam prosesnya, dan kemudian dengan arogan mengangkat bahunya saat dia tertawa. Gendut, kamu benar-benar luar biasa. Kamu berubah menjadi musuh Falcon Soliter. Hahaha. Apa yang aku lakukan? Tang Yuan dengan hampa menyeka air matanya, dan malah mulai berkeringat karena shock dan ketakutan sekarang setelah menyadari bahwa dia mungkin telah menyinggung Soliter Falcon. Kamu melakukannya dengan baik, sangat bagus. Jun Moxi dengan ceroboh memuji Tang Yuan karena dia tidak pernah menyangka bahwa sakit kepala terbesarnya benar-benar akan pergi setelah merasa mual oleh pujian yang berlebihan dari gendut. Aku telah mencoba menanam bunga untuk menghilangkan sinar matahari, tetapi pohon willow yang tidak disengaja ini benar-benar melakukan trik yang sebenarnya, bukan? Kita akan melakukan lelang eksklusif untuk anggur berkualitas yang kamu minum akhir-akhir ini. Gendut, pekerjaan pertamamu adalah menggunakan anggur milikku untuk menghasilkan banyak uang bagi kita. Apakah kamu mengerti maksudku? Jun Moxi mengangkat alisnya saat dia menepuk pundak gendut lagi dengan rasa senang di hatinya. Itu bukan masalah.
Anggur sebagus yang ini jarang dilelang, dan karena kita juga tidak memiliki banyak, aku percaya bahwa menetapkan harga yang dipesan bahkan 500 tael per botol tidak akan menjadi masalah. Tang Yuan menyatakan dengan pasti, sepenuhnya menyadari bahwa harga ini jauh lebih tinggi daripada harga pasar anggur yang tersedia saat ini. Harga yang dipesan 500 tael per botol? Apa itu lelucon? Jun Moxie menggelengkan kepalanya saat dia tanpa ampun menolak ide itu. Apakah itu terlalu tinggi? Meski bisa juga ditetapkan 300 tael, tapi harga itu akan lebih murah untuk anggur dengan kualitas setinggi itu. Meskipun aku belum melakukan banyak penelitian tentang anggur, tetapi anggur yang kamu hasilkan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang tersedia di pasaran, dan harga 300 tael akan menjadi harga yang menyedihkan untuk diambil untuk anggur ini. Karena anggur ini jauh lebih baik daripada yang biasa aku minum. Namun, harga akhir anggur ini seharusnya sangat besar, dan aku menghitungnya untuk mendapatkan harga sekitar 3.000 tael per stoples. Tang Yuan menamparkan bibirnya meskipun dia terdengar agak tidak yakin pada dirinya sendiri. Tidak, harga lelang akhir 3.000 tael per botol? Gendut, sepertinya kamu belum melakukan banyak penelitian tentang anggur. Tujuan aku adalah 12.000 tael per botol, dan tidak kurang dari 1 sen. Jun Moxie menjulurkan jarinya dan mengguncangnya sambil menggigit giginya untuk menunjukkan keseriusannya. Apa? Tang Yuan tiba-tiba melompat, dan melompat hampir 3 kaki di atas tanah. Kemudian, gendut tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah saat mendarat, dan mengepak beberapa kali saat menyentuh tanah sementara perutnya bergema naik turun 2 kali. Jun Moxie belum pernah melihat Tang Yuan melompat seperti ini sejak dia pertama kali bertemu dengannya, dan karenanya tidak pernah membayangkan bahwa gendut bisa melompat setinggi 3 kaki di udara dengan cara ini. Gendut ini benar-benar bakat yang tiada taraf. Mulut Tang Yuan mengeluarkan suara mendesis saat dia menghirup udara, merasa sedikit kehabisan napas setelah melompat, sementara wajahnya berkedut kesakitan karena benturan antara tanah dan gendut tubuhnya. Kamu pikir anggur ini adalah sejenis minuman negeri dongeng, minum 1 cangkir saja dan kamu hidup selamanya? Apakah kamu bercanda denganku, bos? Ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, aku tidak bercanda denganmu, dan ini jelas bukan lelucon. Jun Moxie melambaikan tangannya, tersenyum dan kemudian berkata, benar, 12.000 tael per toples. Iya, dan aku katakan bahwa harga yang dipesan adalah 12.000, bukan yang terakhir. Tang Yuan dibiarkan tanpa berkata-kata menatap Jun Moxie, tampaknya siap pingsan kapan saja. Jangan khawatir, gendut, aku telah mengembangkan strategi yang sangat baik. Jun Moxie tersenyum misterius, berbalik dan kemudian berkata, aku telah menemukan tempat yang bagus yang terletak tepat di seberang aula permata megah. Gendut, kamu akan segera menjadi penjaga toko yang sangat besar, jadi kamu lebih baik bersiap-siap untuk itu. Ada hari baik 3 hari ke depan, jadi kita akan membuka toko untuk bisnis nanti. Secepat itu, pria gendut itu agak terkejut. Anak muda ketiga, bukankah ada rumah bordil di seberang aula permata megah? Kapan kamu mengambil alih tempat itu? Bukankah tempat itu sedikit juga? Dan itu berlawanan dengan aula permata megah khususnya. Aku tidak tahu apakah sesepuh keluargamu telah memberitahumu, tapi tetua keluargaku, terutama ayahku secara khusus telah berulang kali memberitahuku bahwa aku benar-benar tidak bisa memprovokasi orang-orang di balai permata luar biasa. Bukankah kamu terlalu ketakutan? Apa kau lupa apa yang kita lakukan pada bocah Li itu? Kita punya banyak trik di tas kita. Kamu baru saja menyelesaikan dekorasi. Jun Moxie melanjutkan dengan nada menghina. Kamu hanya akan menjadi tongkat kayu. Buat saja pengaturan seperti yang aku katakan, dan kamu akan baik-baik saja. Gendut Tang bingung untuk beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba menepuk pahanya. Aku mengerti, bos. Sebenarnya tidak ada tempat yang lebih baik daripada yang ada di dekat aula permata megah. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa ayahnya. Tepat setelah membuat pernyataan berani ini, gendut tiba-tiba menangis lagi. Tuan muda ketiga, kau harus membantuku dengan satu hal lagi. Apa yang terjadi? Jun Moxie bertanya dengan nada waspada. Pertama, beritahu aku, tunangan aku dan keluarganya ingin bertemu denganku. Sebenarnya, yang tertua dari keluarga mereka akan datang menemuiku bersamanya. Tang Yuan masih membelai dan menghibur perutnya dari sebelumnya jatuh ke tanah. Mereka telah mendengar bahwa aku telah diusir dari rumahku, dan dia ingin menghiburku, tetapi aku. Sebenarnya, tunanganmu berpikiran terbuka. Aku benar-benar tidak pernah mendengar pertemuan pasangan yang diatur seperti ini sebelum pernikahan mereka. Ini bukan hal yang baik, gendut. Wanita ini tidak bekerja sesuai harapan masyarakat. Jun Moxie menggaruk dagunya, lalu tersenyum. Bantuan apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin kamu menemaniku saat aku pergi. Semangat gendut Tang sepertinya sudah terangkat. Aku hanya ingin kamu menggendongku kembali kalau aku dipukuli besok. Ku dengar sulung mereka pemarah.
Apakah kamu bercanda? Ini adalah pertemuan pertama kamu sebagai pasangan yang setara dengan kencan buta. Jadi untuk apa kau menarikku? Mengapa kamu ingin daun bergaris merah muncul bersama dengan yang lebih hijau? Junmo Xie sedang melihat ke arah dadanya, jadi Tang Yuan juga membungkuk untuk melihat. Kamu lihat tubuhku, lalu kamu lihat wajahku. Dia berkata sambil menepuk tubuhnya. Nah, apakah kamu mengerti? Mengerti apa? Tang Yuan mengedipkan matanya, benar-benar bingung dengan kata-kata Junmo Xie. Apa yang aku katakan sudah jelas, tapi kamu tidak memahaminya. Kamu sudah memotong sosok yang sangat menyesal, dan kemudian kamu ingin membawa aku, seorang pemuda tampan yang anggun langsung dari mimpi seorang gadis. Siapa yang akan melihatmu saat kau ditemani oleh pria sepertiku? Mulut Junmo Xie mengeluarkan air liur sejak dia menyelesaikan seluruh kalimatnya dalam sekali jalan, fokus sepenuhnya pada mengagumi dirinya sendiri sambil tidak berusaha menahan harga dirinya juga. Mengapa mereka melihatmu? Kamu hanya di sana untuk membantu. Tang Yuan memandangnya dengan jijik. Dan sekarang setelah kamu mengatakannya, bagaimana kata narsistik terdengar sebagai nama panggilan baru kamu? Apakah aku narsis atau tidak? Tidak penting di sini. Kuncinya di sini adalah, bagaimana jika tunanganmu mulai menyukaiku besok? Ini benar-benar tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Tempatkan diri kamu pada posisinya, apa yang akan kamu pilih? Pohon yang indah atau lumpur kotor? Junmo Xie menyatakan sambil memiringkan alisnya dengan cara yang berarti. Itu bisa terjadi. Tang Yuan menggaruk dagunya dengan pertimbangan serius, dan mulai memikirkan cara untuk menghilangkan kemungkinan itu. Mungkin kamu bisa merias wajah lagi? Kamu bisa melukis beberapa bopeng di wajah kamu, dan mungkin beberapa bekas luka juga. Maka kamu tidak akan terlihat setampan ini, kan? Junmo Xie benar-benar hancur dan kemudian mundur dalam kekalahan. Aku akan pergi dan mencari paman sehingga kita dapat mengirimkan undangan bisnis itu untuk memulai hari kerja pertama kita. Jangan datang mencariku bahkan jika kamu memiliki sesuatu yang penting. Aku akan sangat sibuk. Jangan lupa untuk menemaniku untuk pertemuan besok. Ini hal yang sangat penting. Hitman mempercepat langkahnya ketika dia mendengar gendut berteriak di belakangnya. Setelah meninggalkan halaman Tuan Muda Jun, Falcon Soliter pergi menemui Jun Wui untuk meminta tempat pelatihan yang lebih sesuai, dan segera setelah itu ditampung di dalam halaman Jun Wui. Temperamen Jun Wui jauh lebih sopan daripada keponakannya, dan meskipun dia berada pada tahap yang cukup maju dalam pelatihan pribadinya, dia tidak memahami banyak masalah yang dihadapi oleh Solitary Falcon. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengizinkan Solitary Falcon menguasai halamannya dan pindah sendiri keluar dari sana. Saat Jun Wui pindah dari area pelatihannya, Solitary Falcon mengambil alihnya dan memulai tugasnya sekali lagi. Dia akan mencoba meniru trik yang telah diajarkan Junmo Xie kepadanya, dan kemudian dia akan duduk di tanah dengan perasaan bahwa dia telah membuat kesalahan di suatu tempat, dan kemudian akan memutuskan untuk mengerutkan dahi sebentar sebagai hasilnya sebelumnya. Kembali ke sana, ini adalah kasus nyata dari perkutut yang menguasai sarang merpati. Namun, Jun Wui tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali, dan tampak sangat puas hanya dengan menikmati sinar matahari musim gugur, sebaliknya ketika Tuan Muda Jun masuk. Undangannya, hari yang menguntungkan untuk membuka bisnis. Jun Wui melihat tumpukan undangan itu, melihatnya satu persatu, dan tidak bisa menahan nafas. Mo Xie, kamu sepertinya sangat menyukai orang kaya dan membenci orang miskin. Kamu hanya memasukkan bangsawan dan keluarga kaya dalam hal ini, dan kamu sama sekali tidak memasukkan keluarga biasa dari daftar kamu. Paman ketiga, rumah lelang kita hanya menjual barang-barang mahal, jadi hanya orang kaya dan bangsawan yang mampu membelinya, sementara orang biasa bahkan takut untuk memasuki toko semahal itu. Coba pikirkan, jika satu botol anggur dipesan seharga 12.000 tael, lalu apakah orang biasa mampu meminumnya? Junmo Xie mengepakkan kelopak matanya. Aku sudah memasukkan nama setiap orang kaya di kota Tianxiang, dan aku akan mengupas setiap sen dari kulit mereka kali ini. Meskipun uang bukanlah segalanya di bawah langit, tetapi uang tetap merupakan entitas yang penting. Rasa dingin merambat di tulang punggung Jun Wui. Pikiran keponakannya sendiri terdengar agak terlalu gila baginya. Paman, jangan khawatir, ini baru permulaan. Aku akan membiarkan mereka meminum semua anggur yang mereka inginkan sebelum pelelangan berakhir, dan kemudian aku tidak akan memberikan mereka lagi. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai mereka harus kembali meminum anggur pahit yang mereka minum sebelumnya, hahaha. Kemudian kita akan mendapatkan monopoli penuh atas pasar, dan kita hanya akan menjual toples anggur dalam jumlah yang sangat terbatas di setiap lelang. Jadi, jika mereka harus meminumnya, hahaha, mereka harus mendapatkan uang sungguhan untuk itu. Dan harga anggurku akan melonjak tinggi. Hahaha, Junmo Xie tertawa terbahak-bahak.